Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita kedatangan sosok Fikri Budiman, anak dari Freddy Budiman, seorang mantan gembong narkoba yang kena jatuhan hukuman mati karena menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi. Bokap jadi salah satu yang terkenal karena apa? Pecah rekor kali Indonesia ya pada saat itu. Impor dari Cina. Ya Allah. Ya itu. Itu kalau segitu pak pasti kelihatan kan gitu. Oh dulu kan kontainer gede narkobanya. Dan akhirnya di backup sama. Sebelum dieksekusi mati, Freddy Budiman sempat hijrah dan menghatamkan Al-Quran. Ditembak tanpa penutup mata, serta banyak yang menyebutnya bahwa jenazahnya sangat berbau harum. Mau tahu kisah dibalik sosok Freddy Budiman? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Hidup sebagai gembong narkoba, kemudian finish insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini sebuah kisah viral yang pernah populer dan viral. Kisah mengenai seorang gembong narkoba yang sering sekali mungkin kita dengar kisahnya sebelum-sebelum ini, yaitu Freddy Budiman. Nah, kali ini kita akan kulik agak lebih dalam dan lebih detail dengan putranya, tentunya juga Fikri Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Kita masih penasaran nih soalnya sama Fikri ini, kisah mengenai bokap nih ya. Iya. Apalagi mungkin banyak kita dengar juga ulasan dari para ustadz kita gitu, yang ada yang pernah ketemu, ada juga mungkin yang membahas bagaimana bagaimana cara Allah memberikan keadilan gitu ya, walaupun udah orang dengan kehidupan sehancur apapun masih diberikan waktu untuk kemudian kembali. Nah, sebelumnya dulu nih, Fikri, bersaudara berapa nih? Saudara deh? Empat. Gitu. Dari bokap tuh? Dari bokap semua, tapi beda ibu semua. Gitu. Memang uniknya di situ. Jadi papa tuh nikah 5 kali kurang lebih. 5 kali ya? Kurang nggak lebih ya, 5 kali. Terus dari masing-masing itu beda kota semua, Bang. Beda kota semua? Beda kota semua. Yang pertama tuh dari Kalimantan. Yang kedua aku di Bandung. 3 Bangka Belitung, 4 Cirebon, 5 Palu. Kenapa bikin shelter masing-masing gitu ya? Iya, mungkin karena ya operasinya beliau dulu. Iya, mungkin kayaknya berhubungan dengan kerjaannya kali ya. Jadi harus keliling-keliling terus harus pindah-pindah kota mungkin ya. Aku nggak tahu juga, tapi intinya sih begitu. Jadi dari aku istri yang dari Bandung. Jadi aku dari Bandung. Jadi paling gede loh. Kedua aku. Yang pertama di Samarinda. Di Samarinda. Gitu. Tapi nggak kontakan. Kontakan semuanya. Oh, kontakan semuanya. Nah, kalau dari masa lalunya sebelumnya nih, lo tahu sebenarnya waktu kecil lo tahu nggak sih kerjaannya gitu? Jujur sih nggak tahu. Nggak tahu karena dulu yang ditahu hanya seorang pengusaha HP. Itu pun hanya punya konter kecil aja di Bangka Belitung. Konter kecil yang selayaknya di pinggir jalan. Cuman ukuran segitu. Terus kalau keluarganya memang semuanya rata-rata pembisnis. Jadi tante, anak papa kan 5 bersaudara. Anak yang pertamanya itu pembisnis banget. Memang punya konveksi gede. Kita ekspor impor. Jadi ngerjain brand-brand luar negeri bahkan. Brand-brand ternama juga kita produksi di Indonesia terus kita lempar keluar negeri. Iya gitu-gitu. Jadi mayoritas emang pembisnis, dari kakek juga dan lain-lain. Dari semuanya pengusaha jadi? Pengusaha. Kecuali bokap usaha HP? Iya, HP. Terus juga punya kacamata satu di Bangka. Sampai sekarang ada dilanjutin sama adik. Usaha kacamata? Namanya Budi Optical. Budi Optical? Di mana? Di Bangka Belitung, Bangka Pinang. Ya? Jadi tempat nonton nih. Budi Optical. Iya, Budi Optical namanya. Tapi kalau waktu dulu, secara ekonomi gimana? Tergolong dari kakek sih sangat-sangat berkecukupan. Berkecukupan ya? Karena kakek itu termasuk orang yang di daerah Surabaya itu Kerembangan mungkin orang berada dan orang yang emang merintis dari nol, punya bisnis perkapalan dulu. Nah, kan kalau aku pribadi tuh jadi lahir di Bandung tahun 99. Tinggal sama ibu tuh hanya sampai umur 2 bulan. Oh gitu? Jadi umur lu nggak ketemu lagi sama nyokap sampai sekarang? Sampai umur 17 tahun. Itu pertama kali ketemu lagi. Jadi setelah umur... Emang unik emang kalau kehidupan lu ya? Jadi itu mungkin ini sering banget ditanyain gitu. Dulu ibu kemana? Jadi umur 2 bulan aku harus terpisah, itu pun karena kondisi. Akhirnya di umur 17 tahun aku mengklarifikasi tuh ke mama. Dulu kenapa sih pisah sama papa? Jawaban mama tuh simple, dia bilang keadaan yang memisahkan. Jadi keadaannya waktu itu papa baru pulang dari masjid. Setelah sholat zuhur, aku lagi tidur. Jadi akhirnya tidur siang bertiga tuh. Mama, papa, aku. Nggak lama rumah digerebek.
Nah, rumah digerebek di Bandung, tapi nggak tahu digerebeknya ini sama siapa? Polisi kah atau rekan bandar papa atau apa ya kompetitor papa mungkin nggak tahu lah sampai sekarang mama tuh. Intinya papa tuh langsung dibawa paksa, papa menghilang sebulan. Sebulan nggak ada kabar. Bawa itu. Itu bahkan mama kalau mama cerita tuh mama tuh ngejer lari. Mobil jalan tuh mama ngejer gitu, nangis gitu-gitu. Hilanglah papa sebulan. Nah, sebulan kemudian papa nelpon. Papa bilang aman kok, sekarang aku di Surabaya tapi aku nggak bisa lagi ke Bandung. Gitu. Nah, aku mau ketemu Dede ya. Dede aku pengen ketemu Dede. Nggak lama papa nyuruh anak buahnya jemput aku. Sama oma tuh, sama nenek ibunya papa jemput aku di Bandung. Yang kata mama tuh mau minjem sebentar, malah dibawa sama papa. Oh, malah nyokap. Jadi sebenarnya bukan terpisah tapi emang diambil gitu. Aku diambil sama papa. Habis itu dari situ tinggal di Surabaya, pindah ke Jakarta. Nyokap nggak tahu? Nggak tahu, pindah ke Jakarta sampai akhirnya ke Bangka Belitung, ke istrinya yang ketiga. Lalu dibawa ke sana? Dibawa ke sana. Dan ketika ketemu ibuku yang istri ketiga, di situ tuh saya mikirnya itu ibu kandungku. Karena punya ikatan itu. Jadi aku beranggapan itu dari ibu kandungku yang di Bangka Belitung. Sampai akhirnya punya adik. Dan tahun 2006 atau 2007 aku lupa pastinya. Pokoknya aku naik ke kelas 4 SD. Aku udah harus pisah lagi dari keluarga yang sana ke Bangka, harus ke Jakarta karena harus pindah sekolah. Itu pun sama kasusnya karena papa tiba-tiba menghilang dan papa nggak tahu kemana. Intinya papa pergi dari Bangka, terus aku diambil sama om, adiknya papa yang terakhir, dibawa ke Jakarta. Nangis karena dulu sampai nangis 3 hari, terus oma nanya kenapa nangis, pengen ke Bangka, pengen tinggal sama ibu kandung. Nenek padahal bukan ibu kandung. Bukan, dan nenek situ bilang itu bukan ibu kandung kamu. Cuma sampai situ jawaban oma. Dan wah, itu mungkin tamparan pertama di hidupku tuh. Tamparan pertama kan bahkan di situ belum ngerti tuh apa bedanya ibu kandung dan ibu tiri tuh saat itu. Dan taunya dari situ. Waduh, memang kehidupan bokap ini berarti memang benar-benar ya nggak mudah juga ya. Iya. Sebenarnya jadi gembong narkoba itu harus ngumpet terus berarti ya. Sebenarnya banyak film luar negeri yang bilang kalau mau jadi orang sosok seperti itu lu nggak boleh punya keluarga, dan itu gue setuju banget sih bang. Iya, kasihan keluarganya kan. Iya, gitu. Dan akhirnya emang terjadi kasihan sama keluarganya. Nah, karena harus keep on hiding ya, ngumpet dulu harus, gitu. Ya. Wajib banget. Nah itu sampai akhirnya lu sendiri ngalamin, lu akhirnya lompat-lompat keluarga, lu sampai akhirnya nggak bisa tinggal sama nyokap lu sendiri, baru ketemu lagi umur 17 tahun. Ya mungkin yang sekarang lagi memperintis di karir ini mungkin bisa pikir ulang ya gitu. Kasihan keluarganya gitu, ada berapa 5 keluarga kalau nggak salah itu yang. Duit ada. Tapi disuplai, duit disuplai. Nah, kalau jujur sih kalau uang aku lebih sering dapetin dari tante. Jadi ketika papa kan 5 bersaudara, anak pertamanya ini tuh yang pengusaha banget, aku lebih banyak uang disuplai dari dia. Oh gitu. Buat sekolah, uang jajan. Papa sometimes ngasih. Waktu itu ketika alhamdulillah aku sempat jalanin ibadah umroh, itu papa ngasih duit jajan. Wah, itu emang bingung juga karena papa tiap ngasih tuh nggak terukur uang ya, skoper gitu. Jadi papa hanya ngasih tuh, dulu kan nggak punya nomor rekening, jadi papa nggak sistem transfer. Kasih cash gitu. Bagaimana cara ngasihnya? Iya, tiba-tiba ngambil dari tas gede nih, gitu. Ngambil segepok. Ketemu sama lu? Oh, ketemu. Pas Ketemu. Jadi ya mungkin 3 bulan sekali papa jemput, terus main ke mall. Dulu ada mall di Jakarta Barat. Gitu, iya, pas mau ibadah umroh, papa datang tuh. Kan ada kayak pengajian yang kayak pengantaran mau umroh gitu, dia datang. Matu safar ya? Iya, saya nggak itu pokoknya ngasih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini terklarifikasi bahwa sebenarnya juga seorang almarhum Ferdy Budiman itu bukan seorang mualaf, memang sudah muslim. Oh iya, benar. Jadi banyak banget isu yang beredar katanya Ferdy Budiman tuh mualaf. Enggak, dari kecil memang sudah muslim. Sudah muslim. Dan ternyata cara hubungannya walaupun jarang ketemu tapi ngasih uangnya langsung gepok-gepokan. Sampai paling banyak berapa pernah ngasih? Wah, mungkin dulu saat itu 50 jutaan ada kali. Buat berangkat umroh doang ya? Kayak gitu. Ya, terus itu kan buat jajan
Jadi emang kan waktu itu umrohnya berlima, om 2, terus sama saudara 2. Jadi buat berlima nih, tapi uang yang megang aku gitu. Pada saat itu gitu. Wow. Jadi sebenarnya kalau seorang gembong narkoba ya pasti duitnya banyak lah ya gitu. Mungkin. Ya mungkin ya misalnya ibaratnya kan transaksi ini saking besarnya makanya kemudian cari-cari ya. Iya. Tapi kemudian nggak bisa nikmati juga sebenarnya berkeluarga ya. Karena kan ngumpet terus sampai lu punya waktu untuk ketemu keluarga, kalau ketemu bokap cuma 7 bulan kan. Iya. Lu terpisah juga sama nyokap lu aja udah 17 tahun sampai akhirnya kan gitu. Kalau Masih dari keluarga bokap sendiri gimana terbelakangnya? Ada juga nggak yang pakai narkoba? Bokap jadi salah satu yang terkenal karena apa? Pecah rekor kali Indonesia ya pada saat itu. Pecah rekor? Pecah rekor. Apa rekornya? Ya impor 1,3 juta pil ekstasi. Impor dari Cina. Ya Allah. Ya itu. Itu Pak kalau segitu Pak masih kelihatan kan gitu? Oh ya dulu kan kontainer gede narkobanya. Dan akhirnya di backup sama beberapa kampus yang aku waktu itu pengen di Jakarta itu tersindikat dengan bisnis narkoba dia. Oh dia juga tahu gitu? Dia tahu, oh kampus ini tuh ada, di sini gede nih narkobanya, oh di sini gede nih, oh di sini gede nih, kamu jangan kuliah sini ya. Padahal itu kampus-kampus yang aku mau masuk semua. Akhirnya dilempar lah ke Bandung. Favorit padahal? Favorit. Mana aja?